Baik, shalom. Halo semuanya, pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang teologi, dan salah satu teologi yang menarik untuk kita bahas pada edisi kali ini adalah tentang teologi Yohanes. Nah, saya akan mempresentasikan teologi Yohanes dan mari kita memperhatikannya dengan seksama. Baik, ini adalah satu klasifikasi dari seorang teolog yang bernama Paul Enns, dan pada kesempatan saat ini yang menarik dari kita mendefinisikan teologi Yohanes. Jadi bagaimana definisi atau konsep dari teologi Yohanes. Nah, dalam bukunya Enns halaman 142 menjelaskan bahwa studi teologi Yohanes itu bersumber dari Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu. Diasumsikan bahwa pengajaran Tuhan yang dicatat oleh Yohanes dapat dipertimbangkan sebagai teologi Yohanes karena Yohanes mencatat pernyataan Yesus dengan anggapan semua itu merupakan bagian dari suatu penekanan yang penting dari Yohanes. Nah, dari definisi ini saya membuat sebuah definisi yang saat ini dapat dilihat. Nah, begini, ketika beranjak dari penjelasan Paul Enns, maka saya memperhatikan di sini bahwa teologi Yohanes itu adalah wahyu Allah, yang dimana adalah pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang Tuhan yang bersumber dari Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu, yang diungkapkan melalui perspektif atau sudut pandang khas Yohanes, yakni dengan penekanan bahasa dan tujuan yang berbeda dari penulis lain dalam Alkitab. Nah, wahyu Allah ini dimaknai sebagai sifat teks. Jadi, baik saat Injil Yohanes surat 1, 2, 3 Yohanes ini merupakan wahyu Allah, artinya teologi Yohanes ini bukan sebuah spekulasi atau pemikiran manusiawi Yohanes sendiri, melainkan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang Tuhan itu berdasarkan teks yang merupakan wahyu Allah. Maka Rasul Yohanes sebagai alatnya Allah. Nah, mengenai wahyu Allah, bagaimana bisa memaknai wahyu Allah? Di sini ada dua hal yang bisa kita lihat posisinya, di mana wahyu Allah ini dalam sebuah definisi atau konsep. Jadi, wahyu Allah ini seperti dijelaskan di awal sebagai suatu sifat atau hakikat dari teologi Yohanes. Ya, walaupun dalam istilah teologi Yohanes ini terkandung makna teologi khas Yohanes atau pemikiran Yohanes tentang Allah. Tapi teologi Yohanes ini adalah wahyu Allah dalam definisi dan konsepnya. Nah, ada hal lagi yang menarik bahwa wahyu Allah ini bukan hanya sekedar definisi atau konsep, melainkan wahyu Allah sebagai isi atau konten dari teologi Yohanes. Nah, jadi yang dibicarakan dalam teologi Yohanes ini itu salah satunya adalah tentang wahyu Allah. Nah, ini bisa terlihat jelas dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan merupakan prolog dalam Injil Yohanes sendiri. Jadi bisa kita lihat maknanya bahwa teologi Yohanes ini membahas atau menekankan tentang wahyu Allah. Jadi teologi Yohanes yang merupakan sifat hakikat dari wahyu Allah, yang merupakan sifat atau hakikat dari teologi Yohanes, dan yang kedua wahyu Allah sebagai salah satu dari isi atau konten yang dibicarakan atau ditekankan dalam teologi Yohanes. Baik, kita akan melihat pembahasan selanjutnya. Apa saja isi atau konten dari teologi Yohanes ya? Untuk bagian ini kita akan melihat mulai dari Injil Yohanes, atau pada pembahasan ini, edisi kali ini kita akan belajar dari Injil Yohanes. Nah, Enns menjelaskan seperti ini. Teologi Yohanes berpusat pada pribadi Kristus dan wahyu Allah. Jadi ada dua konten utama yang terdapat dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, yaitu pertama pribadi Kristus dan kedua adalah wahyu Allah. Jadi ada penjelasannya. Pribadi Yesus membawa wahyu apa? Kedatangan Yesus ke dunia menyingkapkan apa? Dan bagaimana Allah menyatakan dirinya?
apa yang mau Allah lakukan. Jadi, mari kita bahas Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, dalam teks ini mengandung yang dijelaskan oleh Ernst tadi, yaitu pribadi Kristus dan wahyu Allah. Nah, kita lihat dari sisi pribadi Kristus ini, ada praeksistensinya yang dikatakan Kristus Yesus sebagai Logos, ada inkarnasi, dan anak tunggal Bapa. Nah, untuk dari sisi wahyu Allah sendiri itu, dia terkoneksi. Jadi Yesus sebagai wahyu Allah yang final atau sempurna. Yesus adalah terang, dan Yesus juga merupakan pribadi Kristus, atau pribadi Kristus adalah wahyu Allah. Nah, dari sisi wahyu Allah ada terang dan gelap, ada penolakan dan penerimaan wahyu. Nah, penolakan dan penerimaan wahyu terhadap wahyu ini juga terhadap Yesus. Seperti itu. Inkarnasi Yesus adalah cara wahyu, dan wahyu Allah dapat dipahami melalui pribadi Kristus yang adalah terang. Oke. Jadi, dalam pembahasan para teolog lain, mereka menjelaskan seperti ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 menghadirkan dua pilar teologis yang fundamental untuk keseluruhan Injil Yohanes. Jadi, pasal 1 ayat 1 sampai 18 ini menghadirkan dua pilar teologis yang fundamental untuk keseluruhan Injil Yohanes. Kalau Ernst dia menjelaskan ini adalah satu prolog, dan bagian maksudnya teolog yang lain mereka menekankan ini adalah dua pilar yang fundamental. Mari kita bahas, kita akan menyaksikan, kita akan melihat ya seperti ini. Jadi ada semacam dua pilar yang saling menopang ya, seperti ini, dua pilar yang saling menopang, dan ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nah, ini sebagai prolog yang dimaksud oleh Ernst, dan para teolog sepakat bahwa melihat bahwa Injil Yohanes atau teologi Yohanes yang terdapat dalam Injil Yohanes ini tujuannya di sini Yohanes 20 ayat 31. Nah, jadi dari dua pilar fundamental teologi Yohanes ini, yaitu pribadi Yesus Kristus dan wahyu Allah. Nah, kalau pribadi Yesus Kristus adalah dalam Injil Yohanes membahas tentang identitas, natur, gelar-gelar, 7 penyataan ego eimi, 7 tanda semeia, kemuliaan Yesus ya, dosa, dan karya Yesus Kristus dan relasi Yesus Kristus. Dan untuk bagian wahyu Allah ini, wahyu Allah melalui kitab suci dan Kristus, wahyu Allah itu Kristus sebagai logos, yaitu sebagai wahyu juga, ya, terang versus gelap, penerimaan dan penolakan iman, atau mengenal Allah yang benar supaya memperoleh hidup. Semua ini tujuannya di sini. Yohanes 20 ayat 31. Jadi dua pilar ini ya yang dirangkum dalam prolog dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan terdapat dibahas dalam keseluruhan Injil Yohanes. Nah, tujuannya di sini. Yohanes 20 ayat 31. Nah, Yohanes 20 ayat 31 ini menjadi tujuan penulisan Injil Yohanes. Ya, jadi kita bisa lihat juga bahwa tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini adalah saya memperhatikan ya, ketika dalam pembahasannya Ernst, dia belum secara singkat saja ya menampilkan tentang khasnya strukturnya Injil Yohanes ya. Nah, di sini kita akan memperhatikan satu persatu. Jadi, ciri khas dan struktur Injil Yohanes ini mulai dari istilah kristologi tinggi. Apa maksudnya ini? Nah, Yohanes memulai Injilnya dari praeksistensi Kristus sebagai logos. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes tidak mempertanyakan kemanusiaan Yesus karena Yesus memang menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, fokus Yohanes adalah menegaskan keilahiannya yang penuh. Sepanjang Injil, Yesus digambarkan dalam kesatuan sempurna dengan Bapa. Kita bisa lihat dalam pasal 10 ayat 30. Dan selanjutnya bahkan sebelum Abraham ada, Yesus menyatakan, "Aku telah ada." Pasal 8 ayat 58.
menggunakan formula ego Amy ya, yang menggema dalam nama Yahweh Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 4. Nah, sehingga klimaks kristologi tinggi ini terjadi ketika Thomas menyembah Yesus dengan yang bangkit dengan pengakuan, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, yang kedua, yang juga dominan dalam Injil Yohanes ini yang khas dari Yohanes. Apa itu? Antitesis atau dalam pemaknaan dualisme ya, tapi bukan. Nah, penjelasannya seperti ini. Yohanes membangun teologinya di atas struktur kontras yang tajam, yang memaksa pembaca harus memilih. Nah, dualisme paling mendasar adalah terang versus gelap yang sudah dijelaskan tadi. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kontras ini bukan sekedar metafora melain, tetapi realitas rohani yang menentukan nasib manusia. Inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ini adalah dualisme esoteriologis di mana setiap orang harus memilih responnya terhadap Kristus, yang menerima atau menolak terang itu. Nah, tidak ada zona netral. Pilihan ini menentukan status seseorang, bukan hanya di masa depan ya. Bukan seseorang sekarang, bukan hanya di masa akan datang. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Selanjutnya, kesaksian. Struktur Injil Yohanes seperti persidangan hukum di mana berbagai saksi dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus. Yohanes Pembaptis bersaksi, "Aku telah melihat dan bersaksi, ia adalah anak Allah." Karya-karya Yesus bersaksi tentang dia seperti kitab suci, Bapa, Roh Kudus, dan murid-murid yang dipanggil bersaksi tentang Yesus. Kata bersaksi ini ya, dan kesaksian muncul lebih dari 45 kali. Bahkan dalam penulisan Injil Yohanes sendiri adalah kesaksian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksian bukan sekedar informasi historis, tetapi undangan untuk percaya. Ya, ini adalah kesaksian. Jadi banyak sekali tentang item tentang kesaksian, baik Yesus, Yohanes Pembaptis, karya-karya Yesus, kitab suci, Roh Kudus, murid-murid, semuanya bersaksi tentang Yesus. Nah, hal yang keempat yang juga terdapat dalam khasnya Yohanes ya, dalam struktur Injil Yohanes ini adalah metafora. Jadi Yohanes menggunakan metafora-metafora konkret untuk mengungkapkan realitas rohani yang abstrak. 7 penyataan aku adalah ego Amy adalah contoh utama, dan selanjutnya roti hidup, ya kan? Aku adalah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, dan selanjutnya. Nah, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Nah, metafora-metafora ini bukan sekadar ilustrasi. Mereka mengidentifikasi siapa Yesus dan apa yang ia berikan. Yesus berbicara tentang memakan dagingku dan meminum darahku. Bahasa yang begitu keras sehingga banyak murid meninggalkan dia. Yesus berbicara tentang air hidup akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal, dan tentang roh seperti angin, dan banyak sekali lagi. Nah, selanjutnya adalah simbol dan tanda. Yohanes tidak menggunakan kata mujizat ya, dumais ya, tetapi seperti Injil yang lain, melainkan kata semeia. Tanda-tanda bukan sekadar demonstrasi kuasa, tetapi petunjuk yang mengarahkan kepada realitas yang lebih besar. Ini salah satu khas yang beda dengan Injil sinoptik. Ini khasnya Yohanes ini, itu tanda. Sehingga tandanya ini diberi tanda juga. Tanda yang pertama, tanda yang kedua, tanda yang ketiga, ya kan? Nah, ada juga simbol. Yohanes menggunakan simbol-simbol perjanjian lama yang direinterpretasi dalam Kristus, baik Allah menjadi tubuh Yesus, ular tembaga di padang gurun menjadi prefigurasi penyalipan, mana dari surga menjadi roti hidup, air dari batu karang menjadi sungai air hidup, dan Kristus. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan Kristus adalah pengenapan dari seluruh narasi perjanjian lama. Nah, ada lagi yang khas, itu dialog. Nah, di sini Yohanes adalah master dalam menggunakan dialog. Nah, memang benar ya. Jadi versinya Yohanes di sini kita lihat bahwa salah satu percakapan yang panjang ya mendominasi Injil ini yaitu percakapan Nikodemus. Wah, ini terjadi mulai dari pasal 3. Namun Nikodemus ini masih berlanjut sampai pada Yesus dikubur. Selanjutnya perempuan Samaria, orang Yahudi yang beriman, orang buta yang disembuhkan, dan terutama ucapan perpisahan kepada murid-murid. Ini dialog-dialog yang dirancang sedemikian rupa ya,
dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan, dalam kasnya Yohanes sendiri, ya kan, untuk mengajarkan, ya, mengenai Yesus, ya, kehadiran Yesus, apa yang Yesus bawa, ya kan, apa yang Yesus lakukan untuk mengundang apa? Iman. Untuk mengundang pada iman. Nah, itu adalah dialog. Nah, mari kita akan lihat item-item, ya, item-item yang unik, menarik khasnya dari Yohanes ini. Dunia. Yohanes menggunakan kata dunia sebanyak 78 kali dan 27 kali dalam surat dan wahyu. Penjelasan tentang dunia yaitu dunia dalam kegelapan. Dunia yang berada dalam gelap juga melawan Kristus sehingga dunia menjadi buta. Orang-orang dunia membenci terang. Ya, dunia di bawah kuasa setan, orang yang tidak percaya melakukan dosa karena mereka keturunan si jahat. Selanjutnya adalah terang. Kristus adalah terang sejati yang menerangi setiap orang. Ia menyatakan diri, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Manusia dihakimi berdasarkan respon mereka. Apakah mereka datang kepada terang atau tetap dalam kegelapan karena perbuatan jahat? Kristus datang sebagai terang supaya dunia tidak tinggal dalam kegelapan. Nah, ini adalah pembahasan tentang terang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang hidup. Jadi, dalam Kristus ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia. Yesus datang memberikan hidup berlimpah dan hidup kekal. Ia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup kekal bukan sekadar durasi, tetapi kualitas. Mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus. Barang siapa percaya telah berpindah dari maut ke hidup. Kristus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kepada dunia. Nah, ada lagi item selanjutnya, yaitu anak Allah. Yohanes Pembaptis bersaksi, aku telah melihat dan bersaksi ia adalah anak Allah. Nathanael mengaku, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Nah, kesatuan anak dengan Bapa bersifat unik dan kekal. Tujuan Injil ini adalah supaya pembaca percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah, memperoleh hidup dalam namanya, dan pengakuan tertinggi dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anak manusia. Gelar ini menunjukkan peran Kristus sebagai penghubung antara surga dan bumi. Anak manusia harus ditinggikan seperti ular di padang gurun supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ia memiliki otoritas menghakimi dan memberikan makanan kekal. Peninggian anak manusia di kayu salib adalah saat kemuliaan, dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ada pendamaian. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus adalah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mati sebagai satu orang seluruh bangsa, ya kan? Nah, kata tetelestai sudah selesai. Korban Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai menjadi satu. Darah dan air dari lambungnya melambangkan kehidupan dan penyucian. Dan ini yang paling menarik, kemuliaan atau dosa. Nah, Logos yang menjelma penuh kasih karunia dan kebenaran, dan kami telah melihat kemuliaannya. Tanda pertama di Kana menyatakan kemuliaan Kristus. Lazarus dibangkitkan supaya anak Allah dipermuliakan, ya kan? Kristus berdoa meminta kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Kemuliaannya diberikan kepada murid-murid supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, ini lagi yang menarik, iman. Kata percaya muncul 98 kali sebagai kata kerja, bukan kata benda. Menekankan respon aktif. Ada beberapa tingkat iman. Iman superficial berdasarkan tanda-tanda saja tanpa komitmen. Yang kedua, iman yang diam atau silent namun ada progres tindakan, ya, seperti contoh Nikodemus. Iman yang bertumbuh seperti murid-murid yang perlahan memahami. Iman yang sempurna seperti Thomas yang mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus memanggil, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada iman sejati itu menghasilkan hidup yang kekal. Nah, ini dia kelahiran kembali. Yesus berkata kepada Nikodemus, seseorang harus dilahirkan kembali dari atas untuk melihat kerajaan Allah. Kelahiran ini bukan dari daging, tetapi dari air dan roh. Berbeda dengan kelahiran fisik dari kehendak manusia, kelahiran rohani adalah dari Allah. Nah, terakhir, kesatuan dengan Bapa. Ini adalah satu hal yang sangat khas. Yesus menyatakan kesatuan yang hakikat, yang
keberadaannya dengan Bapa ya. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Kesatuan ini bersifat mutual dan kekal. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Kristus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, hanya yang dilihat dari Bapa. Ya. Oke, semua item itu apanya? Mengarah kemana ya? Ya, tujuannya Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya dan bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini adalah teologi dari Yohanes berdasarkan Injil Yohanes, dan semoga next kita akan membahas teologi Yohanes dalam surat 1 Yohanes. Oke, bye.